Bali yang juga disebut Pulau Dewata juga menjadi salah satu pusat turisme dunia. Keindahan alam dan keunikan aneka ragam budaya dan kesenian Bali membuat Bali bahkan dikenal lebih daripada Indonesia. Saya pernah bertemu seorang teman di luar negeri, lalu saya berkata bahwa saya dari Indonesia. Dan cukup menarik, dia bertanya, Indonesia itu di mana? Ya di dekat Khatulistiwa, daerah tropis. Wow, dekat Singapura. Iya, sama Bali sebelah mananya gitu. Ya, Bali itu di Indonesia. Nah, percakapan ini hanya menunjukkan bahwa betapa terkenalnya Bali. Oktober 2002 di tempat belakang ini bom Bali pertama meledak. Semua negara, semua agama mengutuk perbuatan itu. Karena itu walaupun tujuannya mulia, misinya baik, tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak bermoral, dengan cara yang sadis bahkan, maka semua negara, semua orang, semua agama mengutuk. Teroris sendiri mengatakan bahwa dia tidak menyerang Bali, tetapi menyerang Barat, yang tentunya di sana ada turis-turis dari Amerika, Australia, sebagai simbol perwakilan Barat, sebagai musuh mereka. Tetapi justru rakyat Bali yang ikut menjadi korban, bahkan korban terbesarnya. Pantai yang dulu ramai menjadi sepi. Toko-toko cenderamata, kafe-kafe juga menjadi sepi. Tidaklah seramai zaman dulu pada waktu sebelum bom. Dan ini sempat berlangsung kurang lebih 2-3 tahun. Di belakang saya ada daftar panjang nama-nama korban bom Bali. Saya setuju, yang namanya perjuangan, namanya tujuan yang mulia, seperti perang kemerdekaan, maka korban bisa dipahami. Tapi untuk zaman sekarang, untuk hal yang berbeda, kasus yang berbeda, ini bukan perang kemerdekaan, ini bukan perang yang lain, maka apakah benar korban sebegini banyak harus dikorbankan untuk mencapai sebuah tujuan, dan atau bahkan masih perlu korban untuk hal-hal yang tidak perlu ada korban. Karena tujuan-tujuan yang mulia sebenarnya yang kita korbankan adalah harga diri kita, nama kita, emosi kita, egoisme kita. Itu malah yang harusnya dikorbankan. Perjuangan yang tulus, yang murni, yang dilakukan dengan cara-cara yang baik akan banyak dapat dukungan, dan itulah yang harusnya kita lakukan. Kenyataannya Bali lah yang menjadi korban. Masyarakat Bali kehilangan pendapatan mereka. Kafe-kafe di kota yang dulu penuh sesak dengan turis asing, kini sepi pengunjung. Dan kalau toh ada, ya turis lokal. Demikian juga kalau kita berjalan sepanjang toko-toko di wilayah Legian, yang dulu bisa seperti suasana lebaran, tapi orangnya tumplek, turis semuanya berjejal di situ, sampai-sampai kita kalau tutup mata lalu dibuka di situ, wah ini ada di mana nih gitu, ada di Bali, tapi penuh dengan bule. Nah, kalau sekarang yang terlihat adalah parkiran motor sepanjang jalan, dan itu motor turis lokal, bahkan bukan turis, sebenarnya pemuda lokal yang hanya nongkrong saja sebenarnya. Maka walaupun motornya banyak, tokonya kelihatan sepi juga. Maka saya rindu industri pariwisata Bali ini boleh bangkit kembali, menjadi salah satu ikon Indonesia, membawa Indonesia lebih dikenal melalui Bali. Karena itu saya mau ambil inspirasinya. Anda boleh punya tujuan yang mulia, tapi kalau dicapai dengan cara yang tidak benar, semua orang akan mengutuk. Misalnya Anda punya tujuan mulia, mau menolong orang tua, membantu ibu, tapi kalau itu dengan cara merampok toko guna menolong orang tua, tetaplah itu sebuah perbuatan terkutuk. Karena itu kita perlu memiliki tujuan yang mulia, visi yang mulia, tujuan hidup. Saya setuju, tapi mari kita melakukannya dengan cara-cara yang bermartabat, yang santun, cara-cara yang bermoral. Maka semua bangsa, semua negara, semua agama akan mendoakannya. Dan itulah sebenarnya cara perjuangan yang luhur. Salam dahsyat, luar biasa.